Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ide Palupi, NIM 404210014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Peradaban. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pendidikan. Pengertian pendidikan. Kata pendidikan secara bahasa datang dari kata pedagogi, yaitu bait yang artinya anak, serta agogos yang artinya menuntun. Jadi, pedagogi yaitu pengetahuan dalam menuntun anak. Secara istilah, pengertian pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus. Pendidikan secara etimologi. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata yaitu e dan duco, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak. Sedang atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pengertian pendidikan menurut Ahmad D. Marimba. Pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik, terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Tiga jalur pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan formal. Kegiatan sistematis berstruktur bertingkat berkeluarga, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan yang setaraf dengannya termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu terus-menerus. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan ialah untuk mengembangkan seluruh potensi serta meningkatkan kecerdasan individu ke arah yang lebih baik. Dengan tujuan ini, dapat diharapkan bahwa orang-orang berpendidikan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, kemandirian, dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1945, tujuan pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk serta mengembangkan manusia seutuhnya.
yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, sehat jasmani dan rohani, akhlak mulia, mandiri, berkepribadian, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Efisiensi pendidikan. Efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan adalah suatu pembelajaran yang dibutuhkan oleh seseorang demi kehidupannya yang lebih baik, baik dalam lingkup sebuah organisasi maupun kemasyarakatan. Menurut pengertian tersebut, maka kebutuhan pendidikan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh seseorang guna kemajuan kehidupan dirinya, lembaga yang ia masuki atau untuk kemajuan masyarakat, menurut Knowles 1980. Relevansi pendidikan. Relevansi adalah kesesuaian antara kenyataan atau pelaksanaan dengan tuntunan dan harapan. Relevansi dalam konteks pendidikan adalah kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pendidikan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Masalah relevansi dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan tuntunan kehidupan siswa. Yang ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntunan dunia kerja. Komponen pendidikan. Isi dan tujuan pendidikan. Menurut isi dan tujuan pendidikan, maka kegiatannya dapat dijumpai dalam bentuk pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, pendidikan estetika. Pendidikan moral. Kegiatan pendidikan ini sering disebut dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak. Tujuannya ialah untuk memberikan penilaian terhadap baik dan buruk dari tingkah laku manusia. Pendidikan intelektual. Kegiatan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar dan kecerdasan anak sesuai dengan tingkat kecakapan dan kecerdasan yang dimilikinya. Pendidikan keterampilan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalani hidup, baik melalui keterampilan fisik maupun keterampilan lainnya. Pendidikan estetika. Pendidikan ini bertujuan agar anak bisa menghayati dan menghargai akan nilai-nilai keindahan. Metode pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa faktor dalam menetapkan suatu metode tepat atau kurang tepat digunakan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu, dapat menggunakan metode demonstrasi, simulasi, atau bermain peran. Yang kedua, faktor murid. Pada kelas yang muridnya aktif, dapat menggunakan metode diskusi. Pada kelas yang muridnya pasif, metode tersebut kurang berhasil. Yang ketiga, faktor guru.
Ada metode yang berhasil pada seorang guru namun kurang berhasil digunakan oleh guru lain. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu upaya tindakan atau perbuatan atau situasi atau alat yang dengan sengaja digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pendidikan. Lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar dari individu. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam individu. Menurut tempat pendidikan, lingkungan dibedakan atas yang pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Pendidik. Pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Pendidik bertugas membimbing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu pada tiap-tiap tahapnya. Peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan sejak tercapainya sampai meninggal dunia dan perubahan-perubahan terjadi secara bertahap, tetapi secara wajar. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.